Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White 11 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn Janes dari Malaysia. Silakan Ibu Evelyn. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Hari ini 11 Agustus 2021, tajuk renungan pagi kita pada hari ini, Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal. Ayat inti diambil dari 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Juru selamat kita datang ke dunia ini untuk menanggung dalam kodrat manusia semua godaan yang menyerang manusia. Dalam hidupnya, dia mengukur kekuatan musuh yang cerdik itu untuk menipu, memikat, dan menghancurkan. Sebagai penebus umat manusia, ia memperingatkan manusia agar tidak mencari hal-hal yang akan menuntun jauh dari jalan yang sempit. Dia telah menciptakan jalan raya yang mulia bagi mereka yang sedang berjalan menuju rumah surgawi yang telah dia persiapkan bagi semua yang akan mempersiapkan diri untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Dengan hidupnya, Kristus telah membeli setiap manusia. Dia telah mati dengan kematian yang kejam untuk menyelamatkan manusia dari kematian abadi. Dia memberikan hidupnya yang tanpa dosa untuk memperoleh bagi orang berdosa kehidupan yang sesuai dengan kehidupan Allah. Melalui kematiannya, dia bersedia cara di mana manusia dapat memutuskan hubungan dengan iblis, kembali kepada kesetiaannya kepada Allah, dan melalui iman kepada penebus memperoleh pengampunan. Dia yang memiliki semua kuasa di sorga dan di bumi akan memulihkan setiap jiwa yang bertobat dan beriman. Kepada sebanyak mungkin yang menerima dia, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dia memiliki minat yang mendalam pada setiap jiwa, karena dia membayarnya dengan harga nyawanya sendiri, sehingga tidak ada seorang pun yang terhilang untuk selama-lamanya. Para hamba Kristus dapat dan harus bersanggup menghadapi dan mengatasi setiap pencobaan. Mereka harus berkata, "Saya bukan milikku sendiri. Aku telah dibeli dengan lunas, dengan pengorbanan tanpa batas yang telah Kristus buat untukku. Dia telah menaruh di luar kekuatanku untuk menyerahkan kepadanya lebih dari yang dia tuntut. Semua adalah miliknya. Dia telah membeli aku, tubuh, jiwa, dan roh. Dia menuntut seluruh waktuku, semua kemampuanku." Mereka yang menerima dia dan percaya kepadanya menjadi anak-anak rohani Allah. Mereka diadopsi ke dalam keluarga kerajaan. Dan ketika mereka berusaha melakukan kehendak Allah, mereka menjadi serupa dengan gambarnya. Terima kasih. Itu saja renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita semuanya familiar dengan Roma 6 ayat 23 yang berkata, sebab upah dosa ialah maut. Namun, adakah kita pernah merenungkan maut yang bagaimana yang dimaksudkan? Roh Nubuat menjawab dalam Counsels on Health halaman 333 paragraf pertama yang berbunyi, dalam kematian dia mengutuk pencipta dosa dan ketidaksetiaan untuk menanggung hukuman dosa, kematian kekal. Jadi, upah dosa itu bukan sekedar maut, tetapi kematian yang kekal. Hal ini penting sekali kita pahami agar kita sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan,
Para Nabi dan Bapa, buku kedua, halaman 112, paragraf 2. Orang yang berdosa terbuka kepada kematian yang kekal, sampai ia memperoleh satu tempat persembunyian di dalam Kristus. Karenanya, kita manusia berdosa ini tidak punya harapan. Oleh karena dosa, kita terbuka kepada kematian kekal. Perhatikan, satu-satunya tempat untuk memperoleh kelepasan dari kematian kekal itu hanya di dalam Yesus. Namun setan tidak suka akan hal ini. Dan memang sejak dari sorga, setan menimbulkan pertentangan tentang anak Allah. Baru-baru ini kami diminta untuk mengkaji sebuah film yang baru dirilis di bulan Juli 2021 kemarin, yang berjudul Tomorrow War. Salah satu kajian yang cukup mendalam adalah yang disampaikan oleh Walter Veith. Namun ada satu hal yang umumnya kurang dan atau tidak dibahas, yaitu tentang pembenaran oleh perbuatan. Sang pemeran utama dikirim oleh mesin waktu ke masa depan, yaitu sekitar 30 tahun, untuk berjuang melawan makhluk asing yang disebut White Spikes, yang berusaha membasmi manusia dari muka bumi ini. Di masa depan tersebut, sang pemeran utama bertemu dengan putrinya yang sudah menjadi perwira dalam militer, namun lebih kepada bidang penelitian ilmiah guna melawan makhluk asing itu. Pada waktu sang pemeran utama mengetahui bahwa sang perwira tersebut adalah putrinya, dia mencoba mendapatkan cerita tentang putrinya tersebut. Sang putri akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi di masa lalu, di mana sewaktu dia berusia remaja, ayahnya meninggalkan ibunya dan dia. Singkat cerita, sang putri akhirnya mati dalam medan perang dan sang ayah, yaitu pemeran utama, berhasil kembali ke masa lalu dengan membawa racun hasil penelitian putrinya untuk membasmi makhluk asing tersebut yang diperkirakan sudah ada di zamannya. Sang pemeran utama lalu melakukan penelitian dan akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian makhluk asing tersebut di bumi ini dan memusnahkan semuanya dengan menggunakan racun yang dibawa dari masa depan, sehingga 30 tahun ke depan nanti tidak ada lagi makhluk-makhluk tersebut. Dan setelah peristiwa itu, dia bertekad untuk mengasihi keluarganya dan tidak meninggalkan mereka. Saudaraku dalam Tuhan, inilah tipuan setan yang diajarkan melalui film tersebut dan ditonton oleh jutaan manusia, bahwa manusia nantinya akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan melalui perjalanan dengan mesin waktu, sehingga dapat kembali dan memperbaiki yang salah di masa lalu agar tidak terjadi di masa depan. Bahkan membawa solusinya dari masa depan, yaitu racun tadi, ke masa lalu. Bukankah ini pembenaran oleh perbuatan? Tidak perlu iman, sebab semua bisa diketahui. Kapan mati dan bagaimana caranya pun dapat diketahui, sehingga bisa kembali dan perbaiki agar tidak terjadi di masa depan. Kehidupan yang salah bisa diketahui dan akhirnya bisa diperbaiki. Apakah ujung dari pembenaran oleh perbuatan ini? Tidak ada sorga. Film tersebut mengajarkan bahwa sorga itu tidak ada. Sorga itu dunia ini. Dengan mengetahui apa yang terjadi di masa depan, bahkan bisa mendapatkan solusi dari masa depan, lalu kembali ke masa lalu, agar dapat memperbaiki kesalahan, sehingga tidak terjadi di masa depan, maka sorga tidak diperlukan lagi. Semuanya manusia yang atur di dunia ini, sehingga dunia ini menjadi tempat yang menyenangkan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan heran muncul yang berikut ini. Laudato Si adalah surat ensiklik Paus Francis yang dikeluarkan sekitar tahun 2015 yang menasehatkan agar dunia ini dirawat, sebab dunia ini adalah rumah kita. Dunia ini adalah rumah yang harus dipelihara, sebab inilah sorga itu. Dan pesan perubahan iklim nyata terlihat dalam film tersebut, khususnya tentang es yang mencair. Oleh karena es mencairlah, makhluk-makhluk tersebut akhirnya bangun dan menyerang dunia ini. Seandainya dunia ini dirawat, maka hal itu tidak akan terjadi. Dengan mengetahui apa yang terjadi di masa depan,
mereka kembali ke masa lalu dan perbaiki, agar dunia ini menjadi sorga bagi manusia. Dan salah satu pesan Paulus untuk merawat dunia ini dalam suratnya Laudato Si ini adalah untuk menjadikan hari Minggu seperti Sabat Yahudi. Semua berhenti pada hari Minggu agar dunia terawat. Rencananya mereka akan bertemu kembali untuk membahas perubahan iklim ini di bulan November 2021 di Skotlandia. Inilah upaya setan untuk mengalihkan manusia dari Yesus. Mereka berusaha menghindari kematian kekal dengan bermimpi bisa pergi ke masa depan agar mengetahui apa yang terjadi, lalu kembali ke masa lalu untuk perbaiki, supaya hal itu tidak terjadi. Semoga saudara semakin melihat betapa pentingnya pekabaran renungan pagi di bulan Agustus ini. Kembali kepada renungan kita, mengapa Kristus yang melepaskan kita dari kematian kekal? Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 264 tahun 1903 paragraf 10 yang berbunyi, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, ayat 4. Kata-kata Yohanes menunjukkan bahwa semua terang rohani adalah juga kehidupan rohani. Firman adalah terang dan hidup manusia, dan karena semua terang dan hidup berasal dari Kristus, tidakkah kita harus menyadari ketergantungan kita kepadanya? Perhatikan, Nyonya White menuliskan bahwa semua terang dan hidup berasal dari Kristus. Inilah dasarnya mengapa Yesuslah yang dapat melepaskan kita dari kematian kekal. Karenanya tidak heran Nyonya White bertanya, jika terang dan hidup berasal dari Yesus, tidakkah kita seharusnya menyadari ketergantungan kita kepada Yesus? Seharusnya memang kita sadar, tetapi setan semakin gencar mematikan perasaan dan kesadaran kita dan akhirnya melihat kepada usaha diri sendiri. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan, sebab Nyonya White menyatakan yang berikut ini dalam suratnya nomor 264 tahun 1903 paragraf 12 yang menjelaskan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya, ayat 5. Betapa hal ini menyedihkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia memancarkan sinar terangnya di antara orang-orang yang bebal dan bejat secara rohani, mereka yang hina dan celaka, dan mereka yang tidak memahaminya. Mereka tidak mengerti bahwa berkat yang mungkin terbesar ditawarkan kepada mereka. Yang manakah kita? Adakah kita masih dalam kegelapan oleh karena tipuan setan? Atau kita telah berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib? Jangan buat hati Yesus sedih, sebab dalam surat yang sama, dalam paragraf 15, Nyonya White menuliskan, Kristus sendiri adalah terang yang benar, dan Dia adalah satu-satunya sumber terang dan kehidupan bagi manusia berdosa. Singkat, padat, dan jelas, hanya Yesus yang adalah terang yang benar. Karenanya, Yesuslah satu-satunya sumber terang dan kehidupan, sebab hidup itu adalah terang manusia. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana agar kita dapat memiliki terang dan hidup Yesus ini? Roh Nubuat menjawab dalam Gospel Workers, edisi 1892, halaman 45, paragraf pertama, yang berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam, karena kualitas pengawetannya, dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Terang Yesus hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus dalam hati ini. Dan oleh karena terang itu sama dengan hidup, maka oleh kehadiran Roh Kristus kita menerima hidupnya Kristus. Sebab memang Roh itu sama dengan hidup. Karenanya Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 27 yang berbunyi, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia ini disebutkan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Namun yang lebih tepat adalah terjemahan berikut ini dari King James Versions yang berbunyi, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
Dikatakan Christ in you atau Kristus di dalam kamu, maka itulah pengharapan kemuliaan. Nah, bagaimana Kristus di dalam kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat menolong kita akan hal ini dalam manuskrip 24 tahun 1898 paragraf 21 yang menyatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Kristus terbentuk di dalam pengharapan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nyonya White mengutip Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Dan Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran itu adalah Kristus yang terbentuk di dalam hidup kita, atau yang Paulus katakan Christ in you, dan itulah pengharapan kemuliaan. Apakah pengharapan kemuliaan tersebut? Itu adalah kehidupan yang kekal. Karenanya, bila mana Kristus tinggal dalam hidup kita, itulah kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, mau lepas dari kematian yang kekal, bergantunglah sepenuhnya kepada Yesus, yang adalah satu-satunya sumber terang yang benar, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, serta menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, sebab melalui kehadiran Roh-Nya, kita memiliki terang dan hidup itu, maka kita tidak hanya diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, tetapi juga memiliki pengharapan kemuliaan, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang indah pagi hari ini. Kami dapat terlepas dari kutuk kematian kekal yang diakibatkan oleh karena dosa. Sebab Yesus telah mati gantikan dan bahkan musnahkan setan yang adalah pencipta dosa itu. Karenanya, kebutuhan terbesar kami adalah hanyalah Yesus Kristus. Dialah sumber terang dan hidup satu-satunya. Oleh karena itu ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar hidup kami diubahkan, dan melalui kehadiran Kristus dalam hidup ini, itulah pengharapan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.